Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita pada malam hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam mengkaji Kitab 420 Hadis Sahih Pembentuk Karakter bersama Ustadz Dr. Muhammad Hambal Safwan LC MPDI di bab Amar Ma'ruf Nahi Mungkar di hadis yang terakhir di halaman 55. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan sampai akhir hayat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelumnya kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu semua yang ikut serta berpartisipasi menjadi donatur ataupun yang ikut serta membantu dalam hal yang lainnya sehingga kelancaran dakwah di LKI bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas yang lebih berkah, lebih banyak dan juga menjadi amal jariah buat Bapak Ibu semuanya. Amin. Amin. Langsung saja kepada beliau Ustadz Hambal, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima rawahu al-Bukhari wa Muslim min hadithi Muawiyah radhiyallahu anhu, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan nikmatnya kita bisa berada dalam satu kenikmatan yang luar biasa yang patut kita syukuri, yaitu kenikmatan berada di majelis ilmu. Majelis ilmu sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disifati dengan taman surga. Artinya kita akan mendapatkan ketenangan, ketentraman hidup kalau kita melazimi majelis ilmu. Demikian juga beliau menyebutkan bahwasanya majelis ilmu itu adalah jalan menuju surga, ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kenapa demikian? Karena dalam majelis ilmu itu kita diingatkan dan dikenalkan dengan pintu-pintu kebaikan, ya. Yang mana pintu-pintu kebaikan ini, pintu-pintu amal ini adalah jalan menuju untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Zuhruf ayat ke-72, wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Dan surga itu diwariskan, diberikan kepada kalian bima kuntum ta'malun, ya, atas apa yang kalian kerjakan. Artinya itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita semangat di dalam beramal kebajikan. Dan kuncinya itu ada di majelis ilmu, ya. Kenapa? Karena tadi dengan majelis ilmu ini kita disadarkan bahwa kita di dunia ini harus banyak-banyak beramal. Dunia itu adalah ladang beramal, bukan ladang menikmati amal, ya. Dunia itu adalah ladang beramal, kita nanam dan nanam. Panennya kapan? Panennya nanti. Kita dididik untuk menjadi visioner. Visioner itu adalah melihat jauh ke depan, ya, melihat sesuatu itu untuk jauh ke depan, ya. Bukan untuk jangka pendek. Kalau pikirannya pendek, sholat dapat apa, ngaji dapat apa. Kalau nggak ada nasi bungkus ya nggak ngaji, karena yang dicari hanya nasi bungkus, ya. Tapi kalau pikirannya jauh ke depan, ya, saya nanti akan begini, ini kesempatan saya, umur saya terbatas,
Maka dengan majelis ilmu ini semangat untuk beramal, ya, keluar modal terus, ya. Panennya nanti, ya. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, al-yawma al-amal wala hisab, wa ghadan al-jaza wala amal. Hari ini itu adalah yang ada itu beramal, kerja. Wala hisab, enggak ada hisab, ya, belum ada hisab. Sedangkan besok di akhirat adanya itu adalah jaza, panen, mendapatkan balasan, dan tidak ada kesempatan lagi untuk beramal. Jadi tujuan utama kita menuntut ilmu, tujuan utama kita ngaji itu adalah agar bisa beramal. Itu tujuan utamanya. Buahnya di situ. Artinya apakah perjalanan thalabul ilmi kita ini gagal atau berhasil, dilihatnya di situ. Kalau setelah ngaji itu ada semangat beramal, ada hasil amalnya, sukses berarti. Tapi kalau setelah ngaji itu hanya sekedar numpuk tulisan, nah itu belum sukses. Meskipun sudah menapaki tangga kesuksesan sebagiannya, tapi belum dikatakan sukses kalau tidak menghasilkan amal. Jadi tujuan kita ngaji itu adalah agar kita bisa ada buah amal. Dan Ibnu Mas'ud beliau mengatakan ta'allamu fa idza alimtum fa'malu. Ya, hendaklah kalian belajar terus belajar. Setelah punya ilmu maka amalkan, ya. Amalkan ilmu kalian. Karena itulah dikatakan ilmu yang bermanfaat. Maka sebagai seorang penyeru kebaikan, maka dia harus menjadi contoh bagi orang-orang yang dia didik, ya. Menjadi contoh. Apalagi setiap dari kita itu adalah kullukum ra'in, setiap dari kalian itu adalah pemimpin, ya. Kenapa? Nanti akan punya anak buah, ya. Paling tidak menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Kalau sudah dewasa menikah, menjadi pemimpin bagi istrinya. Tua lagi menjadi pemimpin bagi anak dan istrinya, ya. Maka harus menjadi teladan yang terbaik, memberikan contoh, ya. Membiasakan lisan untuk menyeru, mengajak berbuat baik dan mencontohkan, ya. Karena apa? Karena diam itu bukan selamat, ya. Agar saya nanti tidak dikatain kenapa kamu kok nyuruh tapi tidak ngerjakan, maka saya diam saja, enggak selamat. Kenapa? Karena nanti akan dituntut. Seorang istri, seorang anak itu ketika hasil akhirnya nanti itu masuk neraka, yang pertama kali dituntut laki-lakinya, ya, suaminya, bapaknya. Ini yang pertama kali dituntut, ya. Sebagaimana seorang wanita, perkataan dari para mufassir dalam menafsirkan ku anfusakum wa ahlikum narah, ya, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka nanti ada seorang wanita ketika ditetapkan dia masuk neraka, langsung dia menghadap Allah untuk menuntut suaminya. Innahu la yu'allimuni wa la yu'addibuni, ya. Dia tidak pernah menyuruhku berbuat baik, ngajariku berbuat baik. Diem, nah, makanya diem itu bukan selamat, ya. Bukan permata lagi, bukan emas lagi. Tapi dalam Islam itu adalah manfaatkan lisan kita untuk mengajak berbuat baik. Karena itu poin tersendiri, ya. Jadi seorang dai, ya, kita semua adalah seorang dai, ya. Ngajak, biasakan diri kita untuk ngajak yang kita mampu, ya. Yang berangkat dari yang kita mampu, ngajak untuk berilmu dulu, kemudian beramal bareng, kemudian ngajak yang lain untuk berbuat baik, ya. Kenapa? Karena dengan buah amal tersebut ilmu kita menjadi barokah, ya. Jadi para ulama mereka, ya, dalam belajar itu
untuk agar ilmu yang diperoleh itu tidak menguap, hilang begitu saja, maka diikat dengan mengamalkannya. Meskipun hanya sekali, ya, meskipun hanya sekali, diamalkan. Ya, dapatkan sebuah hadis sahih, diamalkan semampunya. Ya. Tapi juga dilihat, ya, dilihat dengan kondisi, ya, dilihat dengan kondisi. Kenapa? Karena ada beberapa kondisi yang tidak memungkinkan kita mengerjakan ilmu yang kita peroleh. Ya, ilmu mungkin tingkat-tingkat yang sudah ketika Islam sudah mapan tentang syariat harus begini. Ya. Ada syariat potong tangan bagi yang mencuri. Jangan sampai kemudian ketika punya lembaga kemudian diterapkan ini. Nah, itu nanti jadi masalah. Ya. Jadi yang memungkinkan diamalkan, amalkan. Tapi kalau belum memungkinkan, maka itu tidak diperbolehkan untuk mengerjakan. Kenapa? Karena ada beberapa syariat itu terkait dengan pemerintahan, nggak bisa asal personal mengerjakan. Ya. Jadi ini yang membedakan, terkadang ini yang membedakan antara para pelajar zaman dahulu dengan pelajar hari ini, yaitu dari sisi buah dari ilmu, yaitu amal, mengamalkan. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qutaibah yang meninggal pada tahun 276. Ini abad ketiga, abad ketiga Hijriah. Pada abad ketiga Hijriah saja beliau mengatakan seperti ini, apalagi abad sekarang. Beliau mengatakan wa kana talibul ilmi fima madha, para pelajar, para penuntut ilmu pada zaman dahulu, pada masa sahabat, pada masa tabi'in itu yasma liya'lam, ya. Mereka hadir di majelis ilmu, mendengarkan ilmu untuk mendapatkan ilmu, ya. Liya'lam, agar dia tahu, mengetahui sesuatu, mendapatkan ilmu tentang sesuatu. Wa ya'lam liya'mal, dia mengetahui sesuatu, mengilmui sesuatu untuk diamalkan. Wa yatafaqqah fi dinillah, dan untuk mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Liyantafi, jadi dia mendalami. Kalau yasma itu hanya sekedar hadir sekali dua kali di majelis ilmu. Kalau yatafaqqah itu betul-betul menekuni belajar, mondok, ya. Menekuni, memperdalam ilmu agama secara serius. Tujuannya adalah liyantafi wa yanfa, agar dia ini menjadi orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, ya. Agar punya ilmu kemudian dia memberikan manfaat kepada orang lain, mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain, ya. Itu zaman dahulu, ya. Para thalibul ilmi, para penuntut ilmu pada zaman dahulu itu seperti itu. Faqad shara thalibul ilmil an, akan tetapi pada abad ketiga ini para pelajarnya sudah berubah, ya. Yasma liyajma, mereka hadir di majelis ilmu untuk mendengarkan itu hanya untuk liyajma, mengumpulkan catatan, ya. Hanya sekedar mengumpulkan catatan, selesai, ya. Wa yajma liyudkar, ya. Dia mengumpulkan catatan ilmu itu untuk yudkar, ya, disebut-sebut, riya, ya. Agar dikatakan, oh dia hebat, punya banyak karangan begini dan begitu, ya. Jadi tujuannya sudah berbeda. Padahal sudah beda berapa abad, itu ada abad ketiga itu. Wa yahfad liyughalib, ya. Dia menghafal Quran, menghafal hadis, menghafal matan-matan ilmu, liwalib, hanya untuk bisa menang, ya. Untuk mengungguli kawan-kawannya. Hanya tujuannya untuk jadi juara lomba, ya. Selesai di situ. Itu abad ketiga sudah seperti itu, apalagi abad sekarang. Tujuannya ngapal biar ikut olimpiade tahfidz ini, hanya sekedar itu saja. Bukan untuk ngamalkan ilmunya, ngamalkan Qur'annya, tapi hanya sekedar untuk ini.
ya bagus ya, tapi beda kualitas antara zaman sebelumnya. Wa yafkhar ya, jadi biar menang dalam perlombaan dan berbangga diri ya. Itulah perbedaan para thalibul ilm pada zaman dahulu dan generasi-generasi setelahnya. Jadi kita dari perkataan beliau ini kita diingatkan kembali bahwasanya tujuan yang benar dalam thalabul ilm itu adalah seperti generasi sahabat dan tabi'in, yaitu agar bisa mengamalkan ilmu tersebut sehingga umur yang Allah berikan kepada dia di dunia ini betul-betul full dengan ini amal-amal, sehingga nanti di akhirat bisa panen ya. Jadi menjadi visioner, ngelihat jauh ke depan. Dia beramal, pokoknya beramal ya. Tidak nanyakan dapat apa saya setelah ini ya. Tapi bagaimana melihatnya itu adalah bagaimana nanti akhirat saya seperti itu ya. Itu mukadimah dari hadis yang akan kita bahas, yaitu hadis yang ke-6 dari bab amar ma'ruf nahi mungkar. An Usama bin Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'tabir rajuli yaumal qiyamati fayulqa finnar fatandaliku aktabu batnihi fayaduru biha kama yadurul himaru firroha fayajtami ilaihi alun nar fayaquluna ya fulan malak alam taku ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar fayaqulu bala kuntu amuru bil ma'rufi wa la atihi wa anha 'anil munkari wa atihi rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Usama bin Zaid bin Harisah radhiyallahu anhuma ia menuturkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti di hari kiamat itu yu'tabir rajul, ada orang itu bayul kofinar ya, dilemparkan ke dalam api neraka. Bukan sekedar dilempar pelan ya, tapi yulko ya, dilempar dengan keras, meluncur seperti roket ya. Fatan dalik aktabu adbatnihi, sehingga apa? Saking kerasnya lemparan tersebut ya, bagian tubuh yang tipis itu pecah, ambiar perutnya ya, saking kerasnya lemparan malaikat ya. Sehingga ususnya, isi perutnya pada keluar ya, panjang. Setelah keluar panjang itu kemudian dia berputar-putar ya. Jadi ususnya itu ujungnya di suatu mungkin apa ini tertahan, kemudian dia putar-putar kama tandalik kama yadurul himar firroha, sebagaimana himar keledai itu mutar-mutar di penggilingan. Ini artinya Rasulullah SAW berbicara sesuai dengan pemahaman keadaan kondisi orang pada zaman dahulu. Orang pada zaman dahulu itu belum ada mesin, pakainya adalah manual, giling biji-bijian itu, yaitu pakai keledai diikatkan di batu, yang mana batu ini bagian tengahnya itu dikasih biji-bijian sehingga mutar, sehingga lembut. Seperti orang pada tahun-tahun 70-an 80-an itu giling jagung, pakai alat itu ruha, batu yang diputar-putar pakai tangan ya. Lalu ini pakai keledai, artinya dia mutar-mutar ya, ususnya tadi dia putar-putar ya. Dan itu menarik perhatian penduduk neraka. Ini kok aneh orang ini ya. Siksanya kok aneh, apa yang dia kerjakan ya. Fayajtami ilaihi alun nar, maka penduduk neraka ngumpuli dia. Artinya berarti ada saat-saat tadi istirahat mungkin mau bisa kumpul, artinya melihat, artinya ini atas kehendak Allah, artinya untuk memberikan keterangan ya. Untuk tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk tadi mengetahui ini salahnya ini salahnya ini, artinya setiap kesalahan itu ada hukumannya kan gitu. Kamu salahnya apa kok siksamu seperti ini, salahnya apa siksamu kok seperti ini. Mereka bertanya seperti itu. Artinya apa? Mereka sadar diri kami sedang menjalani siksa karena dosa kita dosanya masing-masing. Fayaqulun ya fulan malak,
wahai fulan, apa yang kau kerjakan? Kenapa kok siksamu seperti ini? Alam taku ta'muru bil ma'ruf. Mereka kenali, bukankah kamu dulu itu sering nyuruh kami berbuat ma'ruf dan melarang kami berbuat mungkar? Bukankah engkau dulu seorang ustadz, seorang dai? Ya. Maka dia menjawab, fayaqul bala, iya benar. Ya. Kuntu amur bil ma'ruf, ya, saya dulu adalah seorang ustadz, seorang dai. Akan tetapi saya hanya ngomong saja. Saya nyuruh berbuat ma'ruf, tapi aku ingkari ilmuku tersebut. Saya tidak ngerjakan. Nyuruh orang bersedekah, ya, hanya biar dia, orang-orang bersedekah ke dia, dia nikmati sedekahnya. Ya. Wa anhanil mungkar, ya. Dan aku nyuruh orang sholat, saya nggak sholat, ya. Karena nggak yakin dengan apa yang dia perintahkan. Wa anhanil mungkar, dan aku melarang orang berbuat mungkar, tapi aku sendiri ngerjakannya. Aku melarang orang berzina, tapi aku sendiri berzina. Aku melarang orang minum khamr, tapi aku sendiri minum khamr. Artinya itu hanya tipuan dia, ya. Tipuan bukan dari kesadaran nyuruh, tapi hanya sebagai tipuan saja. Untuk tujuan tertentu, dia menjadi ustadz itu untuk tujuan tertentu. Kenapa? Karena orang nanti, karena pelaku maksiat tapi dia melarang orang berbuat maksiat, dia dapat poin baik. Ya. Karena dengan sadar biar saja saya saja atau apa. Ya. Artinya dia berusaha untuk mencegah kawannya, itu ada dapat poin. Ya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa hadzal hadis yadullu ala wa'idin man khalafa qauluhu fi'lah. Ya. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ancaman bagi orang yang berbeda antara perkataan dan perbuatannya. Idza tabayyanatil aqwal wal af'al wa sara al insan yatakallam bima la ya'mal fa huwa mutawa'id bihadza, ya. Jadi kalau seseorang itu bertentangan antara perkataan dan perbuatannya, maka dia diancam seperti ini. Kemudian beliau Syekh Utsaimin beliau melanjutkan, An-nas fi hadhil qadiyah ala maratibin muta'addidah, ya. Manusia dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar itu ada beberapa macam. Fa akmalul maratib wa a'dhamuha huwa alladhi ya'muru bil ma'ruf wa yaf'al, ya. Yang terbaik itu adalah ngajak, nyuruh orang berbuat ma'ruf dan dia memberikan contoh. Dia mengerjakan yang ma'ruf tersebut. Wa yanhanil mungkar, dan dia melarang berbuat mungkar, wa yajtanibu, dan dia sendiri menjauhi kemungkaran tersebut. Wa hadza huwal kamal, ini yang paling sempurna. Tingkatan berikutnya yang bawahnya adalah mayaf'al ma'ruf lakin la ya'mur bih wa yatrukul munkar lakin la yanhan, ya. Yang kedua adalah keumuman orang. Dia punya ilmu, dia kerjakan sendiri, ya. Dia ngerjakan ma'ruf, nggak nyuruh orang berbuat ma'ruf, ya. Artinya dia diem, karena orang kadang sungkan. Dan dia menjauhi kemungkaran dan tidak melarang orang berbuat mungkar, ya. Wa hadza halu katsir minal muslimin, ini kebanyakan orang seperti ini. Yang ketiga, wa walladzi ya'mur bil ma'ruf lakin la yaf'al, ya. Dia nyuruh berbuat ma'ruf tapi dia tidak mengerjakan. Wa yanhanil munkar wa yaf'al munkar, ya. Kemudian dia melarang kemungkaran tapi dia mengerjakan kemungkaran, ya. Kemudian yang keempat, alladzi la ya'mur bil ma'ruf wa la yaf'alul ma'ruf, tidak nyuruh berbuat ma'ruf dan tidak mengerjakan yang ma'ruf, wa la yanhanil munkar, tidak melarang kemungkaran tapi dia mengerjakan kemungkaran. Yang terakhir, yang kelima, yang paling jelek itu adalah alladzi yanhanil ma'ruf, melarang orang berbuat ma'ruf dan dia tidak mengerjakan yang ma'ruf tersebut. Kemudian wa ya'mur bil mungkar, dan menyuruh orang berbuat mungkar dan dia mengerjakan kemungkaran. Dia menjadi tokoh kemungkaran, menyuruh orang berbuat mungkar dan melarang orang berbuat ma'ruf.
Haulai humus syayatin. Ini orang yang terakhir ini dijuluki dalam Al-Quran itu sebagai para setan, yaitu ada setan itu dari golongan jin dan setan dari golongan manusia, ya. Wal maksud annahu laisa li ahadin ay yafham min hadzal hadis. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah bukan berarti adanya hadis ini, demikian juga adanya ayat atamuruna nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun dalam Al-Baqarah 44. Apakah kalian memerintahkan orang berbuat kebaikan dan kalian melupakan diri kalian dan kalian membaca kitab, ya, tidakkah kalian berakal? Bukan berarti, ya, ayat ini dan hadis tadi itu menjadikan kita itu ketika tidak mengerjakan kemakrufan kemudian lisan kita harus diem, ya. Atau ketika kita masih mengerjakan kemungkaran kita nggak boleh nyuruh yang ma'ruf, melarang orang berbuat mungkar. Terkadang kan seperti itu. Kenapa kamu nggak nyuruh ini? Saya sendiri masih ini. Kenapa nggak ngajak anak sholat? Saya sendiri kadang sholat kadang nggak sholat, ya. Ya, bukan berarti seperti itu, tapi yang dimaksud adalah, ya, ini adalah sebagai himbauan, ya, sebagai himbauan agar kita itu menyesuaikan antara perkataan dan perbuatan kita, ya. Dan tetap, ya, perintah untuk menyampaikan ma'ruf, melarang kemungkaran itu tetap, itu poin tersendiri. Kita itu diperintahkan untuk belajar, diperintahkan untuk beramal, diperintahkan untuk ngajak orang berbuat baik, ya. Jadi macam-macam, ada 3 poin tadi itu. Kalau semua tidak dikerjakan, ya nanti totalannya 3. Kalau ngerjakan 1, ya totalannya tinggal 2, kan gitu. Makanya kemudian tadi untuk meminimalisir itu adalah sampaikan kepada orang yang terdekat, kepada keluarga. Nah, itu untungnya punya istri, punya anak, menjadi tempat praktek kita ngajak berbuat baik dan melarang berbuat mungkar, ya. Jadi seperti itu. Jadi pelajaran yang bisa kita peroleh dari hadis ini, yang pertama adalah bahwa hukuman berat bagi orang yang ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya, ya. Kabura maktan, sebagaimana dalam surat Shaf ayat 2 dan 3, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun, ya. Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Sangat berat, ya, di sisi Allah. Allah sangat benci kalau kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan, ya. Artinya ini sebagai tadi teguran, nah, agar kita itu tidak hanya ngomong, kita itu tidak hanya berilmu, tapi kita dituntut untuk mengamalkan ilmu kita, kemudian kita dituntut untuk menyampaikan ilmu kita, ya. Dan untuk menyampaikan ini adalah keahlian tersendiri. Jadi kita semampu kita, tapi untuk masyarakat banyak, maka harus dicari cara yang terbaik untuk bisa menyampaikan, ya, yaitu apa? Dipilih orang. Semua dari kita menanggung beban menyiapkan. Makanya kan dikatakan dalam ayat itu wal takum minkum, ya, ummatun ya'muruna bil ma'ruf. Hendaklah ada. Artinya menyiapkan ini adalah fardu kifayah. Masing-masing dari kita menyiapkan orang-orang pilihan yang pandai menyampaikan sehingga semua bisa selamat, ya. Jangan kemudian berpikirnya, oh, saya sendiri bisa kok. Kenapa? Karena yang kita inginkan itu hasil yang baik, ya. Seperti kita, ya, kita mungkin bangun rumah itu ya bisa-bisa saja, tapi hasilnya ya gak jelas. Makanya kita perlu tukang, ya, kita perlu tukang, kita bayari agar hasilnya memuaskan. Demikian juga dalam dakwah.
Tidak kemudian mentang-mentang kemudian saya bisa sendiri, saya ini harus dipikirkan bareng. Ya, bagaimana dakwah ini bisa tersalurkan dengan baik. Bagaimana kita mikirkan para ustadz yang serius tadi untuk menyampaikan dakwah. Ya, itu bagaimana ekonominya, bagaimana kita juga pikirkan bareng. Kan gitu, sehingga ada sedekah, ada infak. Ya. Ini diperlukan agar apa? Agar kita ini ada alasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kamu nggak dakwah? Ya, saya nggak mampu, tapi saya nyiapkan ini, saya ikut donatur ini, saya ikut ini. Sebagai bentuk tadi, sebagai apa? Alasan nanti kita bisa menjawab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua yang kita bisa peroleh dari hadis ini adalah yang kedua, melakukan yang baik dan menjauhi yang mungkar dapat menjauhkan dari api neraka. Kenapa? Karena orang tadi itu ya, sebab masuk nerakanya itu adalah karena tidak mengerjakan ma'ruf dan dia mengerjakan yang mungkar. Sehingga apa? Untuk selamat dari api neraka itu adalah tadi kita mengerjakan yang ma'ruf dan kita meninggalkan yang mungkar. Itulah yang namanya takwa. Takwa itu adalah mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang diperintahkan mesti yang ma'ruf, yang baik-baik, dan kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, meninggalkan segala kemungkaran. Itu namanya takwa, ya. Jadi hakikat takwa itu adalah seperti itu. Dan faedah ngaji itu kita dikenalkan mana yang ma'ruf, dikenalkan mana yang mungkar. Kita belajar yang mungkar itu bukan untuk ngerjakan, tapi untuk ngerti. Ya. Makanya Hudzaifah itu sering bertanya kepada Rasulullah SAW yang buruk-buruk. Ya Rasulullah, kalau orang itu, para sahabat yang lain bertanya yang baik-baik, amal-amal kebaikan. Kalau saya bertanya yang buruk-buruk, tujuannya apa? Agar saya tidak terjerumus di dalamnya. Ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengetahui sesuatu itu buruk, maka ya dikhawatirkan masuk. Ya. Makanya perlu belajar apa itu riba. Ya. Agar apa? Agar tidak terjerumus di dalamnya. Ya. Jangan mentang-mentang biar saya nggak ngerti kemudian nggak ada beban ketika berbuat riba. Itu kan konyol itu. Ya. Ya. Makanya dalam pemerintahan Islam dahulu itu Khalifah Umar dan beberapa khalifah setelahnya itu sering ada petugas keliling di pasar, ya, menanya tentang fikih jual beli. Yang nggak tahu maka masuk ke pelatihan, pengenalan. Jadi taklim, masuk ke taklim. Biar apa? Biar tahu mana yang jual beli yang diperbolehkan, mana jual beli yang dilarang. Agar apa? Agar harta kaum muslimin itu yang berputar itu adalah barokah. Kenapa barokah? Karena semua transaksi yang ada itu adalah transaksi yang dibenarkan. Ya, jangan sampai ada transaksi-transaksi yang diharamkan yang ada di pasar waktu itu. Sehingga harta yang berputar itu campur antara harta yang halal dan harta yang haram, ya. Jadi diperlukan seperti itu. Maka fungsi ngaji itu agar kita tahu mana yang ma'ruf sehingga kita bisa mengerjakan, dan tahu mana yang mungkar sehingga kita bisa meninggalkannya, ya. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita peroleh dari hadis ini adalah bahwa seorang muslim itu berkewajiban, ya, seorang muslim berkewajiban untuk belajar, mengamalkannya, ya. Jadi bukan hanya nyampaikan, tapi didasari dengan belajar. Kenapa? Karena faqidu syai' la yuti, ya. Seorang kalau nggak punya sesuatu itu tidak akan bisa memberi sesuatu. Maka tahapan pertama ya belajar ngaji, ya. Tahapan pertama ngaji, kemudian berusaha mengamalkannya, kemudian menyebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran dimanapun ia berada sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Ya, ini adalah bagian-bagian tahapan-tahapan yang harus kita lalui, ya. Kita belajar agar kita bisa beramal,
agar ilmu kita ini menjadi manfaat, memberikan manfaat kepada orang lain. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah siapa yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ada beberapa perkataan dari para salafus saleh ya, tentang mengamalkan ilmu yang kita pelajari ya. Seperti dikatakan oleh Ibnu Mas'ud tadi, ta'allamu fa idza alimtum fa'lamu ya. Fa'malu, belajarlah. Jika kalian sudah ngerti, punya ilmu, maka amalkan ilmu tersebut. Dan Abu Darda mengatakan, innama akhsha min rabbi yaumal qiyamah ayad'uni ala ru'usil khalaik fayaqulu li ya Uwaimir faqul labbaika rabbi fayaqul ma amilta fima alimta. Abu Darda, sahabat Abu Darda ini mengatakan, sesuatu yang paling aku takuti nanti di hari kiamat adalah manakala Allah Subhanahu wa taala memanggilku di hadapan para makhluknya. Kemudian Allah bertanya kepadaku, wahai Uwaimir, nama dari Abu Darda. Maka aku menjawab, labbaika rabbi ya. Fayaqul ya, ma amilta fima alimta ya. Jadi kemudian Allah menanyakan kepadaku, artinya pertanyaan yang paling aku takutkan itu adalah ketika Allah bertanya kepadaku, ma amilta ya, apa yang kau kerjakan dari apa yang kau ketahui, apa yang kau kerjakan dari amalkan dari apa yang kau ilmui. Itu yang apakah ilmu ini sudah kamu kerjakan, ini sudah kamu kerjakan, karena nanti akan ditanya seperti itu. Kemudian waja'an Habib Al-Qaisi annahu kana yaqul ma ahsanul iman wa yuzayyinuhul ilm wa ma ahsanal ilm wa yuzayyinuhul amal ya. Jadi keimanan itu alangkah ya, artinya keimanan yang paling baik itu adalah keimanan yang dihiasi ilmu, dan ilmu yang paling baik itu adalah yang paling indah itu adalah ilmu yang dihiasi amal. Wa ma ahsanal amal wa yuzayyinu rifq. Amal yang paling baik itu adalah amal yang dihiasi rifq, kelembutan. Ya, ketekunan, kelembutan dalam mengerjakannya. Ya. Wa ma udhifa ila syai' mislu hilm ilal ilm. Ya. Dan tidaklah sesuatu ditambahkan kepada sesuatu yang menjadi lebih baik melebihi dari ketika ditambahkan sifat hilm kepada ilmu. Hilm itu adalah kesabaran, tidak mudah marah, tidak mudah putus asa. Itu hilm. Ya, jadi berilmu, belajar terus semangat. Ketika mengerjakan itu juga mengamalkan dan mengajarkan kepada orang lain dengan penuh tadi, tidak mudah marah, artinya kelembutan. Ya. Kemudian Imam Hasan juga mengatakan, kana rajul yatlubul ilm fala yalbas ayyura dzalika fi takhasyuhi wa hadyihi wa lisanihi wa yadihi. Jadi seorang pada zaman dahulu itu ketika menuntut ilmu itu tanda manfaat tidaknya ilmunya itu terlihat dalam kekhusyuan dia di dalam beramal. Tahasyu'ihi, kekhusyuan dia, kepribadian dia, lisan dia di dalam berbicara, wayadi, dan perbuatan dia, apa yang dia lakukan. Artinya itu sangat dilihat ya, sangat dilihat bagaimana keberhasilan seseorang dalam menuntut ilmu itu ya. Kemudian juga Su'ila Thawri, Imam Thawri ditanya, talabul ilm ahabu ilaika awil amal, mana yang lebih engkau cintai, belajar atau beramal ya. Wa qala innama yuradul ilm lil amal fala tada'u talabul ilm lil amal wala tada' al amal li talabil ilm. Itu enggak bisa itu dipisahkan ya. Enggak bisa dipisahkan antara ilmu dan amal, mana yang lebih afdol ya. Enggak bisa itu. Kenapa? Karena ilmu itu yang diingini dari ilmu itu adalah amal.
Wala tada' talabal ilm lil amal. Demikian juga maka jangan meninggalkan talabul ilm karena sibuk beramal, dan jangan tinggalkan amal karena sibuk talabul ilm. Artinya duanya itu harus berproses bareng, ya. Wal Imam Ahmad rahimahullah taala yaqul ma katabtu hadisan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa waqad amiltu bihi, ya. Tidaklah aku menulis, Imam Ahmad mengatakan, ini hebat ini. Tidaklah aku menulis satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam illa waqad amiltu bihi, kecuali aku mengerjakannya, ya. Kecuali aku telah mengerjakannya bi. Ya. Padahal hadis yang beliau tulis itu banyak, ya. Beliau mengatakan hafidtu alaf hadis, saya hafal 1000 hadis, 1 juta hadis, ya. Terbanyak itu. Jadi tidaklah aku nulis satu hadis pun kecuali aku sudah mengamalkan, berusaha untuk mengamalkannya. Hatta marobil hadis anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ihtajama, sampai aku sampai pada suatu hadis yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bekam. Wa ataba Taibah al-Hajjam dinaron. Kemudian beliau memberikan kepada Abu Taibah, tukang bekam yang membekam Nabi itu, 1 dinar. Ya, banyak itu 1 dinar itu, ya. Fahtajamtu wa ataitul hajjam dinaron, maka aku mempraktekannya. Saya panggil tukang bekam, kemudian aku beri dia uang 1 dinar, ya. Jadi itu bagaimana para salaf dahulu ketika belajar itu betul-betul mengamalkan ilmu yang dia pelajari, ya. Kemudian Waqi' yaqul, Imam Waqi' juga mengatakan idza aradta an tahfadzul hadis fa'mal bih. Jika engkau mau menghafal satu hadis, menghafal hadis, maka amalkan. Agar jika engkau pengen hadis itu yang engkau hafal itu betul-betul lengket, maka amalkan hadis tersebut. Jadi cara agar kita ngikat ilmu kita agar tidak mudah hilang yaitu dengan mengamalkannya. Silakan adzan dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ya, kita lanjutkan sebentar. Ya. Jadi tadi ada beberapa athar perkataan dari sahabat maupun tabi'in yang menguatkan tentang hadis ini, yaitu bahwa kita ini tujuan dari berilmu itu adalah beramal, ya. Dan satu nikmat yang Allah berikan kepada kita ini adalah kita bisa berada atau hidup di daerah yang ada kesadaran untuk ngaji, sehingga apa? Sehingga kita bisa tadi berproses, kita ngaji, kita kerjakan, ngaji, kita kerjakan. Tidak hanya tadi numpuk mondok, numpuk ilmu, kemudian bingung ngamalkan gimana, ya. Tapi dengan tadi kita terus ngaji, kemudian kita belajar mengamalkan di sela-sela kehidupan kita praktekkan, ya, itu lebih mapan nanti dalam beramal. Qala al-muwahhadal mulai, ya, ani Amr bin Qais, ada seorang yang bernama Amr bin Qais, seorang ulama, beliau mengatakan idza balaghaka syai'un minal khair fa'mal bih. Jika sampai kepadamu sesuatu dari kebaikan, suatu ilmu tentang kebaikan, maka kerjakan. Walau marrah, meskipun hanya sekali. Ya, contohnya bagaimana? Ya, contohnya dalam hadis itu kan banyak tata cara. Ya, tata cara wudhu itu kadang 3, kadang 2, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang acak, ada yang 3, ada yang 2. Ya. Jadi ketika mendapati hal tersebut, kata beliau, amalkan saja selama dalilnya sahih. Kadang amalkan 3, kadang amalkan 2, kadang amalkan 1, kadang ini. Ya. Jadi diamalkan, dipraktekkan. Karena Rasulullah SAW pernah mempraktekkan seperti itu. Pernah mempraktekkan wudhu sekali-sekali, kadang mempraktekkan 3 kali, kadang mempraktekkan 2 kali, kadang gerakan 3, ada yang 2. Ya. Jadi selama dalilnya sahih amalkan. Ya, walau marrah, meskipun sekali, takun min ahli, engkau menjadi ahli ilmu tersebut. Ya. Demikian juga Aba Ismah, seorang muridnya Imam Ahmad, pernah bertamu di rumah Imam Ahmad pada suatu malam. Jadi zaman dahulu itu ulama itu menjadi tempat, ya, tempat singgahan. Jadi Imam Ahmad ini didatangi oleh Abu Ismah, dan dia seorang thalibul ilm, ya.
Fawada'alahu ma'an, ya, jadi bermalam di rumah Imam Ahmad, kemudian Imam Ahmad menyiapkan air untuk berwudu, siapa tahu malamnya wudu. Kenapa? Karena dulu nggak seperti sekarang, mungkin setiap kamar tamu itu ada kamar mandinya. Dulu susah nyarinya, jauh, atau kemudian susah nyari air lah ya, sehingga disiapkan di depan kamar tamu tersebut satu ember air. Fawada'alahu ma'an tsumma ja'u fi sholatil fajri. Salat fajar Imam Ahmad ini singgah, artinya datang ke ruang tamu tersebut mengecek tamunya. Wal ma lam yataghayyar. Beliau dapati airnya kok enggak berubah, kok enggak dipakai malam ini. Faqala subhanallah, ya. Beliau kemudian memuji Allah, artinya takjub, subhanallah, takjub, kata takjub untuk menegur. Rajulun yatlubul ilm, kok ada talibul ilm itu wala yakunu lahu wirdun minal lail, kok malamnya ngoro, enggak tidur, enggak bangun malam itu, enggak sholat itu, kok enggak punya wirid. Kok bisa ada talibul ilm malamnya enggak punya wiridan khusus ya. Artinya Imam Ahmad itu menegur muridnya, ngajarkan kepada muridnya bahwa tujuan dari thalabul ilm itu ada bukti amalnya, dipraktekkan. Karena belajar mesti diajarkan bagaimana keadaan malam seorang mukmin itu bagaimana, itu yang kemudian yang harus dipraktekkan ya. Bukan hanya sekedar mendengarkan ilmu kemudian selesai, tapi harus diamalkan, dipraktekkan ya. Satu lagi, wa yaqulul khatib, yaitu Khatib al-Baghdadi, beliau mengatakan yang bagi li talibil ilm wal hadis ayatamayyaz fi amati umurihi an taraik al-awam bisti'mali atharin nabi ma'amkana. Hendaklah talibul ilm, apalagi talibul hadis, orang yang mengkaji hadis itu ada sesuatu yang membedakan dia dari keumuman orang. Apa yang membedakan? Yaitu bagaimana dia mengamalkan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semampu dia ya. Baik sunnah fi'liyah dari cara beribadah, demikian juga cara berpakaian dan yang lainnya ya. Wa tawdhifus sunnah ala nafsih ya. Jadi membiasakan menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW pada dirinya, karena itu adalah contoh terbaik ya. Teladan terbaik itu adalah Rasulullah, tampilan terbaik itu adalah Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, karena pada diri Rasulullah SAW ada teladan terbaik ya. Intinya adalah saat kita memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, maka kita harus memperhatikan diri kita dulu. Seorang dai itu harus menjadi teladan yang baik, bukan hanya sekedar nyuruh, tapi hendaklah memulai dari diri kita ya. Jadi dalam berilmu kita harus sadar tujuan dari ilmu itu adalah agar kita mengamalkan. Kita berusaha semaksimal mungkin mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Kemudian semampunya untuk menyampaikan, ngajak orang untuk berbuat baik dan mencegah orang berbuat mungkar ya, dengan cara-cara yang ma'ruf. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yang disampaikan oleh Ustadz Hambal, dan selanjutnya sesi tanya jawab. Monggo yang ingin bertanya. Ya, Mas Imam. Agak maju sedikit Mas, biar enak Mas. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Ustadz Hambal atas waktunya untuk bertanya. Jadi tadi disampaikan oleh Ustadz mengenai predikat manusia dalam melakukan amar ma'ruf dalam perkataan Syekh Utsaimin, yang dimana nomor 2 tadi disampaikan melakukan kebaikan tapi tidak mengajak
dan menjauhi kemungkaran dan tidak mencegah. Jadi begini Ustadz, pertanyaan kami, sebagian orang ketika dia tidak mau mengajak saudaranya dan dia kemudian melakukan kebaikan itu sendiri, terkadang ada rasa sok lebih suci dibanding dengan saudara yang lain, sehingga sudah tidak mau mengajak lagi Ustadz. Itu yang pertama. Apakah ini masuk predikat yang kedua ataukah ini nanti menjadi bagian yang lain? Kemudian kembali Ustadz, mengenai hal yang ini juga kami juga pernah merasakan bagaimana ketika berdakwah, ketika mau mengajak tapi orang itu sulit untuk diajak, lebih-lebih orang yang sudah lebih tua dari kita atau lebih senior hidupnya dibanding dengan kita, sehingga seolah-olah ajakan kami itu menjadi hal yang biasa-biasa saja atau tidak didengarkan. Kemudian sehingga menjadikan hal itu kami sudah tidak mengajak lagi. Kemudian lebih-lebih jika ini dilakukan berdakwah di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat Ustadz, jika kita sudah mengajak akan tetapi sudah menjadi kebiasaan di masyarakat itu, apakah kita tetap harus mengajak hal-hal yang kebaikan itu, sehingga nanti apakah tidak mengkhawatirkan jikalau kita menentang apa yang menjadi sudah kebiasaan masyarakat di sekitar itu, sehingga nanti mengkhawatirkan juga dakwah kita tidak diterima di tengah masyarakat. Syukran Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar. Jadi yang pertama itu kadang seorang itu tidak mau ngajak karena dia sok suci, ya. Sehingga males kumpul sama orang yang orang yang biasa-biasa saja, ya. Jadi pada Rasulullah SAW itu dengan segala kelompok, golongan, umur itu mengakrabkan diri, ya. Jadi Rasulullah SAW itu suka duduk-duduk, artinya setiap ada ini beliau nimbrung, ngajak ngobrol, sehingga semua kalangan itu dekat dengan Rasulullah. Bahkan ada yang tadi kalangannya bekas orang pemabuk, bahkan masih mabuk itu, ya, Nuaiman dan yang lainnya itu, ya menjadi cinta kepada Rasulullah SAW tadi, karena Rasulullah itu tidak nyungkani, karena tidak sok suci, karena beliau biasa tadi, ya, ikut nongkrong, kemudian beliau nasihati, ya. Sehingga tadi, ya, sehingga para sahabat ini suka dengan Rasulullah SAW. Semua kalangan, anak kecil juga ini akrab dengan Rasulullah, kalangan ibu-ibu juga akrab dengan Rasulullah, datang tanya begini, ya. Kenapa? Karena beliau tidak nyungkani, karena beliau tidak tadi menjaga diri, menjaga jarak, ya. Ya, jadi kunna julusan, kami ketika duduk-duduk bersama Rasulullah itu kan menunjukkan beliau ini biasa berbaur, ya. Jadi tiap orang memang akan agak beda, tapi contoh terbaik itu Rasulullah, ya. Jadi jangan merasa sok suci sehingga kemudian tidak menggarap dakwah kaum-kaum yang bawahan, ya. Kenapa? Karena Rasulullah tadi itu, ya, ke semua kalangan beliau bisa dekat, ya. Jadi kemudian yang kedua itu, ya, bagaimana kita mencegah kemungkaran padahal itu sudah menjadi kebiasaan dan yang lainnya, ya. Jadi seperti yang kita bahas sebelum-sebelumnya, ya. Kita bahas sebelum-sebelumnya bahwa ingkarul mungkar itu sesuatu yang berat dan perlu berbagai macam cara. Jadi ditempuh cara yang terbaik agar bisa diterima. Kalau generasi ini mungkin ini gak bisa tembus, semoga generasi berikutnya.
Artinya pikirannya itu tadi caranya bagaimana ya. Yang tua nggak mau ngaji, ya anaknya diajak ngaji. Buat TPA, buat ini program macam-macam. Makanya itu namanya ingkarul mungkar bi amar ma'ruf ya. Mengingkari kemungkaran dengan cara amar ma'ruf ya. Tidak mesti kemudian bawa pentungan kan gitu ya. Jadi makanya ini harus dipikirkan bersama. Kalau sampean pikirkan sendiri yo pusing. Tapi kalau dipikirkan bareng, siapa yang lebih tepat untuk nembus ini? Oh ternyata harus ini Pak RT, ini harus Pak ini, harus Pak ini. Ya, gimana cara lobbynya, bagaimana cara ini, dengan berbagai macam cara. Yang terpenting yang kita pikirkan adalah yang kita mampu tadi, keluarga kita itu yang kita proses, istri kita, anak kita. Ya. Jadi dengan memberi, kenapa kok istri dan anak itu mudah? Karena kita biasa memberi dia. Kita kasih makan, kita kasih ini ya. Itu sehingga kita mudah untuk ngajak nyuruh ya. Selama dia tidak rusak, nah insya Allah fitrahnya nurut. Makanya tadi memberi itu salah satu cara. Ngasih hadiah, ngasih ini, itu salah satu cara dari amar ma'ruf dan nahi mungkar ya. Kayak mungkin kalau mungkin uang 50.000 atau 10.000 itu kurang berarti, tapi kalau dikumpulkan banyak orang, 100 orang, itu kan jadi sesuatu yang hebat. Seperti Joko Karyani itu kan seperti itu toh ya. Jadi karena pinternya pengelolanya memberikan semangat kepada, ngajak kepada jamaah sehingga terkumpul, bisa ngasih pekerjaan, bisa macam-macam. Itu jadi kekuatan luar biasa. Itulah bagian dari amar ma'ruf itu. Amar ma'ruf untuk nahi mungkar ya. Nahi mungkar dengan cara amar ma'ruf tadi itu. Jadi perlu dipikirkan bareng-bareng. Jangan dipikirkan sendiri. Kalau dipikirkan sendiri, orangnya sendiri jadi frustasi. Ketika ada satu benturan sudah males, ya, sehingga nggak berlanjut lagi. Tapi kalau dipikirkan bareng-bareng, gimana cara yang terbaik, bagaimana ini bisa berubah, bagaimana ini, ya butuh waktu panjang mungkin ya. Tapi kan hasil daripada kemudian sekali, kemudian setelah itu nggak ada lagi. Ya. Jadi perlu nafas yang panjang dalam menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar sehingga itu menjadi yang terpenting kan itu menjadi hujah kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya itu nomor 2. Yang pertama itu adalah hujah kita. Saya sudah ikut rembuk ya Allah memikirkan. Saya sudah nyumbang ikut ini. Saya juga itu sebagai alasannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Monggo, satu penanya lagi. Oh ya, Mas Agus ya, langganan. Monggo Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Lafadz ma'ruf selalu bertentangan atau kebalikannya ada nahi mungkar. Kemudian ada lagi kalau kita berbaik pada orang tua itu birrul, menggunakan lafadz bir. Kemudian kalau ada lafadz lagi hasanah, lawannya sayiat. Lah, apa bedanya? Ini mungkin ma'ruf sama birrul sama hasanah. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah profesionalisme kerja itu sudah masuk dalam kategori penyeru amar ma'ruf? Saya kasih contoh Ustaz, misalnya seorang teknik sipil itu mendesain bagaimana agar orang tidak kencing berdiri. Karena rata-rata di mall itu kencing berdiri. Dia teringat hadis Rasulullah bahwa suruh kencing dengan duduk. Karena mungkin orang yang mendesain hotel atau orang yang mendesain mal-mal itu orang non muslim sehingga kencingnya berdiri, didesain sing penting manuke siram
Ya kira-kira seperti itu gambaran saya. Nah, apakah profesionalisme kerja seperti ini itu masuk dalam kategori penyeru kebaikan? Misalnya satu contoh tadi kan ada amal ilmu kemudian disertai amal. Kemudian ada juga pekerjaan yang kira-kira setelah kita belajar ilmu baru bisa beramal. Itu pun butuh sertifikasi. Satu contoh misalnya instruktur penerbangan ataupun pilot. Dia tidak bisa mengamalkan menjadi seorang pilot dari belajarnya tadi, dari ilmunya tadi, baru mengamalkan setelah dia dapat sertifikasi pilot atau berapa ribu jam penerbangan. Misalnya seperti itu. Demikian Ustaz tanggapannya. Ya, jadi apa bedanya antara ma'ruf, kemudian bir, kemudian hasanah. Ya. Yang terpenting tiga-tiganya itu adalah kebaikan. Ya. Itu kebaikan, dan untuk perbedaannya itu harus nanti biar nggak ngawur ya harus pakai ilmu. Tinggal nanti kita mungkin pekan depan mungkin kita sampaikan apa beda. Pokoknya karena dalam bahasa Arab itu kata-kata itu ada kekhususan tersendiri antara satu dengan yang lainnya, dan nggak boleh ngawur ya. Nanti harus buka baca atau browsing itu baru ketemu. Ya, yang terpenting jangan disibukkan dengan istilah. Yang terpenting dari kebaikan itu mengerjakan kebaikan itu. Bukan putar-putar istilah ini, nanti bingung istilah ini pakai apa ya ini. Itu hanya istilah saja ya. Tapi untuk ya secara bahasa Arab memang ada perbedaan. Nanti besok kita sampaikan. Kemudian yang kedua ya, profesionalisme apakah bagian dari itu? Iya. Ya. Jadi itu bagian dari rifq. Ya. Rifku itu adalah kelembutan, keahlian dalam mengerjakan sesuatu. Kenapa? Karena semakin orang itu profesional, semakin orang itu ahli, maka karyanya itu halus ya, semakin halus. Lukisan karo baru ini belajar kasar, semakin ahli semakin betul-betul ini kan seperti itu profesionalisme. Ketika hal tersebut ya diperuntukkan untuk kebaikan, ngajak kepada ma'ruf dengan cara tadi itu bagian artinya amar ma'ruf nahi mungkar itu dengan cara-cara yang terbaik ya, dengan berbagai macam termasuk tadi keahlian itu. Bagaimana memodifikasi sesuatu itu menjadi tadi, kalau kita secara lisan melarang itu begini-begini, tapi dengan memodifikasi bagaimana caranya nggak pakai lisan tapi betul-betul dia bisa ngerjakan. Nah itu bagus ya. Sehingga apa dipaksa sehingga dia bisa ngerjakan yang seperti itu ya. Artinya apa? Artinya kita dalam ngerjakan amar ma'ruf nahi mungkar itu kita manfaatkan keahlian kita ya. Kita di dalam menjadi seorang dai itu kita pergunakan tadi, manfaatkan menjadi agen muslim yang terbaik, menjadi pedagang mencontohkan pedagang yang baik dalam ini. Dan itu kan sukses loh. Cara sukses yang ditempuh oleh para pendahulu kita, para wali yang membawa Islam ke Indonesia ini kan rata-rata dengan cara itu, yaitu apa? Dengan cara jual beli yang baik itu seperti ini, yang Islami itu seperti ini. Kemudian ngasih solusi, orang nggak punya kerjaan kemudian disiapkan pekerjaan banyak ya. Orang banyak ini dengan apa pengobatan yang tadi perdukunan dan yang lainnya disiapkan pengobatan yang Islami. Sunan Giri kan seperti itu. Pengobatan yang Islami gratis ya, itu profesionalisme luar biasa, itu gratis ya, ternyata bisa menyembuhkan orang. Kalau sudah diberi uang, diberi apa jasa tadi, itu kan kemudian tertarik hatinya sehingga bisa tadi tertarik dengan Islam. Nah, jadi artinya bagaimana kita ini bisa mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan keahlian yang kita miliki.
tukang, bagaimana caranya yang terbaik yang Islami. Jadi apa keahlian kita apa saja kan seperti itu. Itu sebagai jembatan kita untuk ngajak orang berbuat baik kan seperti itu. Bagaimana kita ini bisa ngajak orang berbuat baik dengan cara-cara tertentu, itu bisa tadi terbuka jalan itu. Ya, termasuk tadi itu profesionalisme macam-macam. Artinya menjadi agen muslim yang terbaik, itulah yang kemudian menjadi cara dakwah yang mudah diterima, yang baik, menjadikan citra Islam ini diterima oleh orang-orang non muslim ya. Hari ini kan banyak seperti itu ya. Orang kalau belajar Islam itu dari apa buku Islami, artinya membaca manhaj Islam sendiri dia tertarik. Tapi ketika melihat orang Islamnya nggak tertarik gitu. Orang Barat kan banyak kan yang seperti itu. Dia menjadi muslim karena apa? Belajar Islam dari keindahan syariat-syariatnya. Tapi ngelihat muslimnya, Masya Allah. Saya ada kawan itu dulu waktu ke Yaman itu ada orang dari Australia ya, orang dari Australia itu bukan Australia, daerah ya ada yang Australia, kemudian ada satu lagi yang dari daerah-daerah Eropa itu. Dia tertarik pengen ke Yaman karena pengen Islam itu di Arab ya. Ya, mudah dimasuki itu Yaman. Tapi sampai di Yaman ngelihat orang Yamannya, Masya Allah, ngelihat kebersihannya toilet umum di Yaman, luar biasa itu. Kalau orang dia Arab Badui itu ya, kalau ada toilet umum, tugas untuk nyiram itu orang yang datang setelahnya. Jadi jangan heran kemudian masuk ada pisangnya, itu biasa. Jadi itu yang kemudian yang bertentangan, nggak sesuai. Artinya kita mendapatkan banyak masukan dan ini itu dari mereka yang terjun dakwah di Eropa. Kalau kita baca bukunya Dr. Amru Khalid dan yang lainnya itu pengalaman luar biasa karena bagaimana mereka menundukkan orang-orang non muslim di sana itu dengan cara-cara yang tadi sampai beliau menulis kitab namanya kalau judul di Indonesianya itu Akhlak, itu bagus itu ya, bagaimana menerapkan menjadi agen muslim terbaik dari sisi akhlaknya ini ya, itu menjadi bagus jembatan untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar ya. Jadi itu semoga bisa menjawab. Itu tadi apa itu arsitek tadi yang mengembangkan seperti contoh kencing berdiri tadi Ustaz. Itu kan malah banyak yang mengikuti, bahkan di masjid-masjid juga banyak yang mengikuti. Dengan cara tadi mengajak dengan memanfaatkan keahlian dia. Memberikan contoh, ini loh Islam itu yang baik, itu cara seperti ini. Buktinya seperti ini, nggak hanya ngomong. Oh ternyata ya lebih menyehatkan, oh ternyata lebih ini ya, jadi lebih kepada bukti nyata ya. Bagaimana kita profesional dalam bekerja juga tersebut menjadi dakwah yang baik itu kan gitu. Iya. Ya, terima kasih. Jazakumullah khairan. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Saya selaku pembawa acara, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.